jumpa lagi dalam spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Mendapat tugas dalam 2 minggu untuk menurunkan jumlah positif dan angka kematian kasus corona di saat Indonesia sedang menuju puncak corona bukan perkara yang mudah. Apa saja hasilnya dan apa saja langkah-langkah strategis yang akan dilakukan termasuk di bidang kesehatan dan ekonomi? Mari kita temui Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, Bang Luhut Binsar Panjaitan. Bang Luhut, terima kasih banyak Bang Luhut atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Ya. Bang Luhut, yes. Ketika Presiden menugaskan Abang untuk menjalankan misi ini, terpikir nggak waktu itu oleh Abang bahwa ini misi yang mungkin atau misi yang tidak mungkin? Karena hanya dalam waktu 2 minggu, Bang. Ya, sebenarnya kan ini menurut saya, ya Presiden kan punya asesmen sendiri dalam keadaan seperti ini kan, ya seperti operasi militer kan komandan itu punya asesmen sendiri. Terus beliau mungkin memikir ini perlu di-manage mungkin ini supaya bisa agak terkendali begitu. Ya, terus ya beliau kan saya fungsional jadi wakil ketua juga, jadi gampangnya tidak mengganggu struktur, hanya fokusnya saja diberikan, ya saya diperintahkan, ya saya laksanakan. Dan sebenarnya juga kita juga jangan berharap bahwa COVID ini akan bisa selesai dengan 2 minggu, enggak juga begitu. Tapi yang penting sebenarnya kita bisa mengkonten ini, misalnya tadi bagaimana kita membantu melaksanakan perubahan perilaku masyarakat. Itu kan di hulu. Jadi strategi kita setelah saya terima perintah itu saya langsung menerjemahkannya. Ya, bagaimana di hulu ini kita perbaikin tadi ya supaya orang bisa jangan berkumpul-kumpul, misalnya di restoran jangan terlalu banyak. Dan ternyata tadi saya baru di-brief oleh staf saya hasil temuan studi yang dilakukan di beberapa negara maju. Justru penularan itu ternyata paling banyak itu di rumah tangga, 10 kali lebih besar. Karena kita tanpa sadar pulang ke rumah, tanpa cuci tangan, tanpa ganti baju, sudah bercengkrama dengan keluarga. Padahal kita mungkin di luar ketemu siapa-siapa begitu. Nah ini satu temuan yang sekarang jadi kami selalu berdasarkan studi. Ini temuan di kasus Indonesia atau temuan di luar negeri, Bang? Di luar negeri dan juga tadi kita kaitkan dalam negeri. Jadi yang membuat studi itu anak-anak muda dan jadi karena kita mau membuat keputusan bagaimana menata ini tadi, membuat longgarkan, mengetatkan, itu kan nanti dampaknya pada ekonomi. Tapi kalau kita terlalu ketat juga nanti dampaknya ke ekonomi, terlalu longgar juga dampaknya ke ekonomi. Jadi kita mesti cari satu titik di mana yang equilibriumnya yang kira-kira pas. Nah itu kan dasarnya harus juga akademis, harus ada studi yang dilakukan. Nah anak-anak muda di kantor saya ini melakukan studi itu dan tiap minggu dia melaporkan ke saya tiap 5 hari sebenarnya supaya kita buat keputusan itu jangan keliru lah gitu. Jadi seperti saya singgung tadi, Claudius, biar clear dulu, strategi kita itu adalah bagaimana menyelesaikan di hulu. Di hulu itu tadi bagaimana supaya orang patuh pada protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak, dan perilaku harus jalan. Dan di hulu supaya tahu tadi bahwa keluarga itu juga bisa sumber. Hulu misalnya bisa tahu kantor itu juga bisa jadi sumber dan seterusnya. Nah ini sekarang kan dikerjakan polisi, TNI, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara kerjasama di sana. Marinir juga ikut di sana. Jadi semua nih bersatu padu di sini. Nah yang kedua karantina. Nah karantina ini dulu kita tidak pernah perhatikan. Sekarang kita fokus karantina. Jadi Jakarta sekarang karantina itu sudah berapa belas ribu sekarang disiapkan. Jadi ada rumah sakit atlet dan juga kita bikin hotel-hotel untuk ditempati misalnya dokter-dokter spesialis, nakes tenaga kerja kesehatan. Nah kemudian baru kita masuk di hilir itu apa? Rumah sakit. Semua rujukan rumah sakit kita pastikan harus memiliki obat-obat standar untuk menolong COVID-19 sehingga tidak boleh orang pindah dari rumah sakit A di saya ke B atau ke C karena di saya tidak ada obatnya. Jadi karena dengan penanganan yang sudah clear, ringan, sedang, berat, dan kritikal, dan ada standarnya itu semua, obatnya ada, peralatan ada, saya pikir itu sebagus. Nah ini masukan
dari teman-teman 5 prosesi organisasi profesi yang kemarin memberikan advice ke kita. Nah, nanti sore jam 5 kami akan bicara lagi sama mereka. Ada nggak kemajuan dari apa yang kita bicara hari Jumat lalu? Jadi seperti Asosiasi Dokter Anak, kemudian tadi paru, jantung, dan seterusnya. Nah, kalau ini tadi kita jalan, maka kita melihat lagi rencana ke depannya, yaitu vaksin. Vaksin itu akan terjadi, kita lagi upaya habis-habisan ini mungkin early November atau Desember. Nah, kita lagi push, Presiden lagi merintahkan untuk kita upayakan bisa November. Kalau kita bisa dapat November, sampai nanti di kuartal pertama tahun depan, itu kita hampir 100 juta yang kita bisa suntik. Nah, kalau itu sudah disuntik, saya kira sudah mulai agak stabil di situ. Ya, kita asumsi kita tadi. Nah, kita semua harus kerja keras di sini. Jadi dengan ini sekarang sudah terbentuk, sudah strategi ini sudah dipahami, kita sosialisasikan, kita laksanakan. Saya kira itu akan bisa mengkontain. Jadi jangan lagi nanti naik COVID ini, tapi bertahap mungkin turun sampai nanti penyuntikan vaksin ini bisa jalan. Nah, sekarang setelah 2 minggu kita lihat, tadi Anda nanya, saya lihat ya ada flattening, Jakarta saya kira bagus, tapi kemudian ada di Depok kurang baik, di Bogor kurang baik, di mana di Tangerang Selatan sedikit kurang baik, tapi Bekasi juga, tapi ada juga mereka juga membaik. Jadi ini yang sekarang kita perbaiki. Makanya PSBB-nya itu sekarang, tadi pagi saya bicara Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil, kita tidak bicara daerah, kita udah bicara spot. Jadi kita nanti kasarnya tanda kutip menghukum restoran itu atau kantor itu yang tidak disiplin dengan aturan protokol kesehatan. Kita break sebentar, Bang. Pemirsa, tetaplah di special interview. Di Jawa Timur kan ada dari kami ya, mungkin Abang sudah komunikasi dengan Pak Gatot supaya... Nggak perlu. Semua tahu diri lah kan, semua udah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, mestinya paham bahwa setiap langkahnya dia itu, siapapun dia itu pasti punya dampak pada orang lain.